Lihat ini, Pocky yang saya temukan di supermarket. Colorful banget. Saya harap hidup saya se-colorful Pocky ini. Cut. Halo dan salam sehat selalu. Sebelumnya, untuk mendapat pemberitahuan ketika video baru muncul, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sesekali, saya menerima pesan, baik dari teman maupun saudara. Biasanya pesan tersebut dimulai dari, "Apa kabar?" Dan jawaban saya selalu, "Lumayan, bagaimana denganmu?" Walaupun begitu, itu tidak menggambarkan perasaan saya yang sebenarnya saat ini sedang agak berawan. Percaya tidak percaya, perasaan seperti ini terjadi tidak hanya di masa pandemi, tapi juga lama sebelum ini. Apa kekurangan saya sehingga karir saya kurang berkembang? Apakah ada sesuatu yang dapat saya lakukan dengan baik? Apa talenta saya yang belum saya kembangkan? Saya tahu bahwa itu adalah pikiran negatif. Walaupun demikian, secara sadar dari waktu ke waktu, saya memikirkan hal itu. Seringkali, saya bahkan tenggelam di dalamnya. Ketika hal tersebut terjadi, pada hari itu saya tidak melakukan kegiatan produktif. Itu seperti menghabiskan usia dengan sia-sia. Dalam kondisi seperti sekarang ini, keadaan semakin buruk. Saya tidak mempunyai kegiatan yang tetap, lebih sering berada di rumah, dan anggota keluarga mengamati dengan mata elang. Apakah saya bertemu dengan orang lain? Apakah saya mendapat panggilan kerja? Apakah saya melakukan usaha sendiri? Lalu, ketika saya berada di rumah, itu seperti memberi tanda bahwa saya tidak melakukan semua itu dan mereka pun khawatir. Saya sendiri pun khawatir, tapi saya tidak tahu bagaimana mengekspresikan bahwa saya adalah seorang yang sedang khawatir. Dalam kondisi sedih seperti ini, katanya orang akan lebih tenang setelah mengunyah sesuatu, terutama sesuatu yang manis. Saya menemukan varian baru dari Pocky di supermarket. Ini yang tadi, makanan ringan yang sudah lama dipasarkan di Indonesia. Kembali lagi ke sini, ini adalah Pocky jenis colorful yang katanya edisi terbatas dan masih merupakan buatan Thailand seperti Pocky lainnya. Saya akan buka Pocky-nya. Kembali lagi pada kekhawatiran, saya khawatir tapi tidak panik, maka seolah-olah saya tidak khawatir. Kembali lagi pada kekhawatiran, keluarga saya khawatir, terutama karena mereka melihat saya tidak khawatir dan tidak memiliki action plan. Dan kedua hal itu memang kurang lebih benar. Mereka berusaha membantu, salah satunya adalah dengan mengusulkan saya mendengarkan pembicara motivasi. Mereka adalah pembicara yang membuat pembicaraan dengan tujuan untuk mengarahkan tujuan dan menggugah emosi. Dari waktu ke waktu, saya mendapati diri saya mendengarkan pembicara motivasi, dan menurut saya, mereka adalah orang-orang yang pintar sampai mengarah ke mengerikan. Saya pernah bercanda bahwa mereka seperti memiliki kemampuan telekinesis, seperti membaca pikiran. Itu mungkin karena mereka punya banyak pengalaman berdialog dengan sesama manusia. Walaupun begitu, saya tetap tidak suka untuk harus terus berhati-hati sepanjang acara. Mereka adalah orang yang sudah memiliki tujuan, tapi kurang memiliki motivasi.
Salah satu contoh adalah tentang orang yang underperforming. Saya pernah mengerjakan penjualan untuk sebuah layanan, sebut saja asuransi, dan mendapat pelatihan dari pembicara motivasi. Beberapa orang yang mengikuti pelatihan, termasuk saya, sudah mempunyai kemampuan teknis, tapi belum berhasil melakukan penjualan. Pembicara motivasi mengingatkan kembali tentang manfaat produk dan juga langkah penjualan sukses yang pada akhirnya membangkitkan kembali semangat untuk bekerja. Saya merasa kalau ini sangat efektif. Ini juga termasuk pada orang yang sedang mengalami pemulihan cedera dan orang yang sedang berada di puncak karirnya. Pembicara motivasi seperti ini disebut sebagai pembicara inspiratif. Yang kedua adalah orang yang sudah memiliki tujuan tapi kurang memiliki kemampuan. Pembicara motivasi membagikan pengalamannya dan juga pengetahuan teknis. Ini akan meyakinkan pendengar tentang apa yang sedang mereka lakukan, sekaligus memberi pandangan tentang penanganan masalah yang mungkin terjadi. Pembicara motivasi seperti ini juga disebut sebagai subject matter expert. Menurut saya, keduanya hampir sama, hanya salah satu lebih memberikan solusi emosional, sedangkan lainnya lebih memberikan solusi teknis. Hasil akhir yang diharapkan sama-sama untuk memberikan motivasi dan menjadi lebih produktif. Pocky ini katanya adalah pretzel atau biskuit dengan lapisan gula. Bagian ujungnya sengaja disisakan 2 cm, bukan untuk merasakan pretzelnya saja, tapi untuk pegangan. Dengan demikian, tangan tidak mengenai lapisan gula dan menjadi lengket. Nggak lengket sih lapisan gulanya. Saya akan coba Pocky ini. Orang yang baru mengambil pilihan hidup, saat seseorang baru saja masuk ke dunia kerja, baru pindah pekerjaan, baru merintis usaha, atau baru menikah, ini adalah fase di mana seseorang sedang mencari tahu tentang 2 hal. Apakah saya mampu melakukan ini? Bagaimana saya dapat melakukannya menurut gaya saya? Menjalani pelatihan dan mendapat suntikan pemikiran dari para pembicara motivasi akan memberi beban pikiran. Karena banyaknya hal yang harus dipikirkan, pada akhirnya, ini mungkin malah akan menghambat prosesnya. Orang yang ingin mengubah hidupnya. Saat seseorang berpikir bahwa apa yang saat ini dijalani tidak cukup baik, atau saat seseorang merasa kalau dia perlu melakukan perubahan drastis dalam hidupnya, kondisi ini seringkali disebut sebagai midlife crisis. Orang seperti ini cenderung lebih berani untuk melakukan sesuatu, seperti berhenti dari pekerjaannya, dan ini termasuk saya. Saya adalah domba yang hilang, dan tanpa punya tujuan yang jelas. Pembicara motivasi bukan pilihan yang tepat. Saya pernah melakukan konsultasi terhadap masalah ini, dan satu hal yang disarankan adalah untuk mencoba lebih banyak hal. Dengan begitu, saya akan lebih memahami tentang diri saya. 2 jalan yang bisa diambil untuk mencoba lebih banyak hal. Pertama, adalah dengan ikut serta dalam kegiatan acak. Ini adalah hal yang sulit dilakukan di masa pandemi, karena pilihan yang tersedia hanyalah menjadi relawan. Kedua, adalah dengan mengambil pendidikan lanjutan. Ini adalah hal yang sama sulitnya karena belajar itu memang bukan sesuatu yang mudah buat saya. Hidup ini adalah sebuah jalan yang panjang dan sendirian. Saya sendiri yang harus memilih persimpangan dan kemudian melaluinya. Lalu orang yang sedang mengalami depresi. Seperti video sebelumnya, orang yang mengalami depresi, terutama yang sudah mengarah ke kelainan, membutuhkan emosi yang stabil. Motivator yang perannya membangkitkan positif, emosi, tentu saja bukan pilihan yang tepat. Salah satu opsi yang disarankan adalah untuk melakukan konsultasi dengan psikolog. Cepet banget habisnya, 3 kali gigit habis. Sedikit ringkasan dari pembicaraan hari ini, pembicara motivasi bukan one-stop solution untuk semua permasalahan psikologis. Walaupun demikian, mereka sangat tepat untuk orang yang sudah mempunyai tujuan, walaupun mereka sedang underperforming atau sedang di puncak karir. Pocky populer karena dirancang dan diproduksi dengan baik. Pocky terasa renyah, agak manis, dan gak berantakan. Selain itu, tentu saja karena secara berkala, Pocky mengeluarkan rasa yang unik seperti Pocky Colorful ini. Terima kasih telah bersama saya Adi, dan sampai jumpa di video mendatang.